Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Khairul Aziz Husairi SMSI selaku dosen pembimbing, kepada yang terhormat dosen penguji. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Faras Ayu Anjarwati dengan NIM J3J118112. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir saya yang berjudul Pengembangan Agroedukasi menggunakan media virtual edukasi pada Agrowisata Cibugari, Jakarta Timur. Latar belakang. Menurut Maputongan et al. Tahun 2021, agrowisata merupakan sebuah destinasi objek wisata yang memanfaatkan aktivitas usaha pertanian sebagai objek wisata. Tujuannya adalah untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi, dan hubungan usaha di bidang pertanian. Agrowisata pada bidang pertanian mencakup perkebunan, peternakan, dan perikanan. Pengembangan agrowisata merupakan salah satu alternatif untuk mendorong potensi daerah, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Selanjutnya, menurut Laina Tusifa et al. Tahun 2021, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan agrowisata. Hal ini didukung dengan laporan The Travel and Tourism Competitiveness tahun 2019 yang menyatakan bahwa pada tahun 2019, indeks daya saing perjalanan dan pariwisata Indonesia menduduki peringkat 14 dari 140 negara di dunia. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia, mengembangkan dan menjadikan tempat wisata sebagai sumber mata pencarian. Dengan berkembangnya tempat wisata dapat menambah lapangan pekerjaan. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta bahwa pada tahun 2018 total kunjungan wisatawan Nusantara ke DKI Jakarta mencapai 34.192.577 orang. Salah satu destinasi wisata yang menarik di tengah-tengah ibu kota Jakarta adalah agrowisata Cibugari. Agrowisata Cibugari merupakan sektor pariwisata yang bergerak di bidang peternakan sapi perah yang terletak di Jakarta Timur. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 hingga saat ini menyebabkan banyak permasalahan dalam suatu negara. Salah satunya adalah penurunan tenaga kerja, penutupan destinasi wisata, dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Menurut Utami dan Kavagi 2020, adanya kebijakan PSBB serta ditutupnya tempat rekreasi dan hiburan yang ditujukan untuk menekan penyebaran COVID-19 menyebabkan mobilitas masyarakat menurun. Hal ini memberikan dampak ekonomi yang cukup besar terhadap sektor pariwisata. Salah satu yang terdampak adalah agrowisata Cibugari. Setelah adanya pandemi COVID-19, agrowisata Cibugari mengalami penurunan pengunjung, sehingga pendapatan perusahaan juga menurun. Pada tabel dapat dilihat jumlah peserta wisata edukasi agrowisata Cibugari pada tahun 2021. Sebelumnya, agrowisata Cibugari dapat mengantongi 2.500 hingga 3.000 pengunjung per tahunnya. Oleh karena itu, agrowisata Cibugari perlu melakukan inovasi agar tetap dapat bertahan selama kondisi normal, antara lain dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang seperti agrowisata virtual menggunakan media online. Tujuan dari penulisan rencana kajian ini adalah satu, merumuskan ide pengembangan bisnis pada agrowisata Cibugari dengan menggunakan kombinasi metode analisis SWOT dan bisnis model kanvas. Dua, menyusun perencanaan pengembangan bisnis pada agrowisata Cibugari dengan pendekatan 9 elemen bisnis model kanvas. Metode 1. Lokasi dan waktu. Praktik kerja lapang berlokasi di agrowisata Cibugari yang terletak di Jalan Peternakan Raya, Blok C nomor 12, Komplek Peternakan DKI, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur, dengan waktu dari 1 Februari sampai 25 April 2021. Teknik pengumpulan data yang terdiri dari data primer yang berasal dari wawancara dan pengamatan langsung, data sekunder yang berasal dari literatur. Metode kajian yang digunakan adalah bisnis model kanvas, analisis SWOT, laporan laba rugi, dan analisis RC rasio. Seragam perusahaan. Sejarah perusahaan pada tahun 1980-an berdirinya peternakan sapi perah keluarga. Namun berdasarkan SK Gubernur nomor 300 tahun 1986 dikeluarkan oleh Pemda Provinsi DKI Jakarta, maka dibuatlah relokasi peternakan sapi perah yang semula berada di Kuningan Jakarta Selatan menjadi di Pondok Rangon Jakarta Timur. Hal ini disebabkan untuk mempermudah proses pendistribusian susu sapi. Tahun 1996, Bapak Rahmat Hidayat SAG menuangkan idenya untuk membuat agrowisata edukasi peternakan sapi perah. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan peternakan sapi perah dan memfasilitasi sekolah serta keluarga untuk menikmati paket wisata edukasi. Tahun 1996 hingga sekarang, agrowisata Cibugari terus memperluas jaringan konsumen dengan membuka reseller, dropshipper, dan mitra. Selain itu, agrowisata Cibugari juga memperluas jaringan promosi dengan bekerjasama dengan suku dinas KPKP dan Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif. Selanjutnya, struktur organisasi perusahaan yang terdiri dari ketua yang bekerjasama dengan pembina dan penasehat
dibawahi dengan sekretaris bendahara, seksi bidang produksi, seksi bidang pengolahan, seksi bidang pemasaran, dan seksi bidang agrowisata. Selanjutnya, sumber daya perusahaan yang terdiri dari sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan. Sumber daya fisik antara lain, lahan seluas 2.000 meter persegi, bangunan kandang dan tempat operasional, ternak sapi perah, 1 unit mobil pickup, mesin perah, mesin chopper, mesin vakum, freezer, dan peralatan peternakan sapi perah. Sumber daya manusia terdiri dari 7 orang anak kandang, sumber daya keuangan berasal dari saham 9 orang. Selanjutnya unit bisnis. Yang pertama ada peternakan sapi perah dan sapi potong. Yang kedua ada agrowisata edukasi yang terdiri dari 3 paket, yaitu paket eksklusif, paket premium, dan paket standar dengan harga mulai dari 20.000 hingga 100.000. Yang ketiga ada peternakan kambing dan domba. Yang keempat ada produk olahan susu yang terdiri dari susu pasteurisasi, yogurt, dan keju mozzarella. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Terdapat analisis kekuatan dan kelemahan agrowisata Cibugari. Kekuatan yang dimiliki agrowisata Cibugari adalah yang pertama, paket yang ditawarkan terdiri dari 3 paket, yaitu paket eksklusif, paket premium, dan paket standar. Yang kedua adalah materi edukasi. Materi edukasi yang ditawarkan adalah materi klasikal dan materi lapang. Yang ketiga adalah media sosial. Agrowisata Cibugari sudah merambah ke dunia media sosial, yaitu website, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan e-commerce. Lalu ada kelemahan pada agrowisata Cibugari. Yang pertama adalah tenaga kerja, kurang mengerti teknologi. Yang kedua, media edukasi, belum menggunakan media untuk menyampaikan materi. Yang ketiga yaitu branding. Branding pada program paket agrowisata belum dilakukan secara optimal. Selanjutnya adalah bisnis modal kanvas potensi usaha. Yang pertama yaitu customer segment yang terdiri dari rombongan pelajar TK, SD, dan keluarga yang berdomisili di Jabodetabek. Yang kedua yaitu value proposition. Value proposition yang ditawarkan agrowisata Cibugari kepada konsumennya yaitu materi edukasi peternakan sapi perah yang terdiri dari materi klasikal dan materi lapang, serta produk olahan susu sapi. Yang ketiga yaitu channel. Channel terdiri dari saluran pemasaran langsung dengan metode word of mouth dan saluran pemasaran tidak langsung menggunakan media sosial. Yang keempat yaitu customer relationship. Customer relationship yang dibina oleh agrowisata Cibugari dengan menyediakan layanan sejenis call center yang tertera pada media sosial, brosur, dan kartu nama agrowisata Cibugari. Hal ini untuk mempermudah konsumen menghubungi agrowisata Cibugari. Yang kelima yaitu revenue stream. Revenue stream terdiri dari penjualan tiket wisata edukasi dan penjualan produk olahan susu. Asumsi pendapatan didapatkan dari bulan April 2020 hingga April 2021 selama pandemi COVID-19 dengan total penerimaan sebesar 22.850.000. Yang keenam adalah key research yang terdiri dari sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya finansial. Pada sumber daya fisik meliputi kebutuhan agrowisata. Pada sumber daya manusia meliputi 2 tenaga kerja yang terdiri dari 1 koordinator agrowisata dan 1 pemandu wisata. Selanjutnya yang ketujuh adalah key activity yang terdiri dari pelayanan jasa wisata edukasi dengan meliputi persiapan pemasaran kegiatan wisata dan hubungan baik dengan konsumen. Yang kedua yaitu penjualan produk olahan susu. Yang kedelapan yaitu key partnership. Pada key partnership terdiri dari mitra dan pemasok. Pada mitra meliputi Pemprov yaitu suku dinas KPKP dan suku dinas pariwisata ekonomi kreatif DKI Jakarta dan toko souvenir. Para pemasok meliputi penyedia peralatan, perlengkapan ternak, dan penyediaan botol. Yang ke-9 yaitu konstruktor, yang terdiri dari biaya investasi sebesar 1.605.928.000, biaya tetap sebesar 12.643.300, biaya variabel sebesar 8.951.000. Selanjutnya, rumusan ide pengembangan bisnis. Ide pengembangan bisnis ini muncul akibat turunnya jumlah pendapatan perusahaan yang berasal dari sektor agrowisata. Mengingat adanya pandemi COVID-19 dan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Oleh karena itu, masyarakat tidak dapat berkunjung langsung ke agrowisata Cibugari. Dengan memanfaatkan peluang berupa perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang dan segmen pelanggan berupa pelajar, maka didapatkan ide pengembangan bisnis berupa pengembangan agroedukasi menggunakan media virtual edukasi dengan memanfaatkan kekuatan berupa pemasaran online menggunakan media sosial pada perusahaan. Selanjutnya terdapat evaluasi model bisnis menggunakan analisis SWOT. Menurut Osterwalder dan Pickner 2013, dengan mengkombinasikan analisis SWOT dan bisnis model kanvas memungkinkan penilaian yang terfokus dan evaluasi terhadap model bisnis dan blok bangunannya. Selain itu, menurut Bagindo et al. 2016, hasil dari analisis SWOT ini dapat digunakan untuk menyempurnakan bisnis model yang telah diterapkan, sehingga bisnis akan semakin berkembang. Pada tabel terdapat 9 aspek bisnis model kanvas yang dianalisis menggunakan analisis SWOT.
Pada aspek pertama yaitu customer segment, pada aspek kedua yaitu value proposition, pada aspek ketiga yaitu channel, pada aspek keempat yaitu customer relationship, pada aspek kelima yaitu revenue stream, pada aspek keenam yaitu key activity, pada aspek ketujuh yaitu key research, pada aspek kedelapan yaitu key partnership, pada aspek ke-9 yaitu cost structure. Selanjutnya adalah bisnis model kanvas pengembangan. Yang pertama adalah customer segment. Pada customer segment terjadi perluasan segmen pelanggan kepada semua pelajar jenjang pendidikan. Perluasan segmen pelanggan ini dikarenakan kegiatan agroedukasi virtual dapat dilaksanakan di mana saja tanpa harus bertemu secara langsung. Selain itu, materi pembelajaran yang diberikan juga bersifat umum. Oleh karena itu, materi dapat diterima oleh semua jenjang pendidikan. Berdasarkan kuesioner, terdapat 75,6% dari 41 responden berminat dengan adanya agroedukasi virtual di Agrowisata Cibugari. Yang kedua yaitu value proposition. Pada value proposition terjadi penambahan variasi kegiatan berupa fun game, sambung kata, ice breaking, dan menyanyikan yel-yel. Selain itu terdapat penambahan materi edukasi. Jika dibandingkan dengan tempat wisata peternakan lainnya seperti di kandang dan Kutum Farmfred, Agrowisata Cibugari memiliki keunggulan, yaitu peserta akan mendapatkan materi edukasi berupa materi klasikal dan materi lapang. Yang ketiga yaitu channel. Terjadi pembuatan flyer untuk mempromosikan program agroedukasi virtual yang diunggah pada media sosial. Hal ini digunakan untuk meningkatkan brand awareness pada program agroedukasi virtual di Agrowisata Cibugari. Selanjutnya yang keempat adalah customer relationship. Pada customer relationship terjadi penambahan dengan pemberian voucher potongan harga kepada pengunjung dengan minimal 50 peserta perkunjungan. Voucher ini berlaku pada masa pengenalan agroedukasi virtual dan masa liburan sekolah. Yang kelima adalah revenue stream. Pada revenue stream terjadi penambahan sumber pendapatan dari agroedukasi virtual. Harga tiket agroedukasi virtual berdasarkan metode cost plus pricing dengan markup 25%, maka didapatkan harga tiket sebesar Rp40.000 dengan asumsi sebanyak 12 kali kunjungan dalam 1 bulan. Maka didapatkan total penerimaan sebesar Rp337.300.000. Yang keenam adalah key research. Pada key research terjadi penambahan satu tenaga kerja sebagai operator agroedukasi virtual dan kebutuhan agroedukasi virtual. Tenaga kerja operator bertugas untuk membuat flyer dan konten edukasi di media sosial. Selain itu untuk mempersiapkan perlengkapan Zoom dan kamera. Selanjutnya yang ketujuh adalah key activity. Pada key activities terjadi penambahan berupa pembuatan konten edukasi pada media sosial perusahaan, pembuatan rundown agroedukasi virtual, flyer, dan e-sertifikat. Konten pada key activity ini berisi tentang pengenalan seputar produk dan jasa perusahaan, Q&A, tips dan trik. Selain itu juga terdapat video tutorial. Yang kedelapan, key partnership. Pada key partnership terjadi penambahan berupa bekerjasama dengan lembaga pendidikan, bertujuan untuk menjadikan lembaga pendidikan sebagai segmen pelanggan tetap pada kegiatan agroedukasi virtual ini. Selanjutnya adalah pemasaran bekerjasama dengan media elektronik. Dengan pemasaran bekerjasama dengan media elektronik sebagai sarana untuk mempromosikan kegiatan agroedukasi virtual. Selanjutnya yang ke-9 adalah cost structure. Pada cost structure terjadi penambahan kebutuhan agroedukasi virtual berupa kamera, laptop, tripod, sambungan kabel, biaya wifi, voucher, dan gaji tenaga kerja. Biaya investasi setelah pengembangan menjadi Rp1.076.850.000, sedangkan biaya tetap setelah pengembangan menjadi Rp20.611.700. Untuk biaya variabel menjadi Rp210.520.000. Selanjutnya terdapat tabel bisnis model kanvas setelah adanya pengembangan agroedukasi virtual. Selanjutnya terdapat analisis laporan laba rugi dan RC rasio setelah pengembangan. Dengan asumsi-asumsi dalam proyeksi laba rugi, yang pertama adalah proyeksi laba rugi dibuat selama 1 tahun. Yang kedua, jumlah sasaran segmen pelanggan setelah pengembangan sebanyak 132 kunjungan per tahun dengan total pengunjung sebanyak 60 peserta perkunjungan menjadi 7.920 peserta selama 1 tahun. Yang ketiga, terjadinya peningkatan produksi produk penjualan setelah pengembangan dikarenakan kondisi new normal. Yang keempat, pada pajak penghasilan sebesar 0,5% berdasarkan UU RI nomor 46 tahun 2013 pasal 3 ayat 1. Maka didapatkan laporan laba rugi dan RC ratio setelah pengembangan sebagai berikut. Total penerimaan setelah pengembangan terdapat sebesar Rp337.300.000. Biaya operasional setelah pengembangan sebesar Rp231.131.700.
Laba setelah pajak setelah pengembangan didapatkan sebesar Rp100.859.885 dan RC rasio sebesar 1,46 setelah pengembangan, yang memiliki arti apabila mengeluarkan biaya sebesar Rp1 maka akan menghasilkan manfaat sebesar Rp1,46. Selanjutnya adalah tahapan pengembangan bisnis menggunakan metode CPM PERT. Menurut Setiawan dan Sebayang tahun 2019, proses pengembangan bisnis dapat dilakukan dengan menggunakan CPM PERT. Metode ini dapat membantu manajerial dalam perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan. Pada tabel didapatkan keterangan aktivitas dan waktu yang dibutuhkan untuk perencanaan kegiatan agroedukasi virtual. Pada aktivitas A, yaitu perencanaan program paket agroedukasi virtual yang membutuhkan waktu sekitar 7 hari. Pada aktivitas B, yaitu perekrutan tenaga kerja baru yang membutuhkan waktu sekitar 3 hari. Pada aktivitas C, yaitu persiapan kebutuhan edukasi virtual membutuhkan waktu sekitar 3 hari. Aktivitas D, yaitu publikasi membutuhkan waktu sekitar 7 hari. Kegiatan E, yaitu pembuatan rundown acara, PowerPoint, dan video edukasi sekitar 7 hari. Aktivitas F, yaitu pelaksanaan program agroedukasi virtual membutuhkan waktu 1 hari. Dan G, yaitu evaluasi membutuhkan waktu 1 hari dengan total waktu yang dibutuhkan adalah 29 hari. Jika digambarkan secara visual, maka didapatkan pola tahapan pengembangan bisnis pada gambar. Garis-garis pada gambar disebut jalur kritis. Jalur kritis yang berwarna merah mengartikan bahwa aktivitas tersebut tidak dapat ditunda. Sedangkan jalur kritis yang berwarna hitam mengartikan bahwa aktivitas tersebut dapat dilaksanakan secara bersamaan. Nah, terdapat tabel jalur kritis program agroedukasi virtual. Dan terdapat aktivitas C yang memiliki nilai SLEK 7. Hal ini dapat diartikan bahwa aktivitas C dapat ditunda selama 7 hari tanpa meningkatkan waktu penyelesaian proyek. Aktivitas C dalam hal ini bahwa bukan aktivitas kritis di dalam jalur. Selanjutnya terdapat kesimpulan dari perencanaan pengembangan agroedukasi virtual, yaitu ide pengembangan bisnis diperoleh dari mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan, yaitu penurunan kunjungan yang menyebabkan penurunan pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu inovasi dan perbaikan dari 9 elemen bisnis model Canvas yang telah dipadukan dengan analisis SWOT. Perbaikan yang dapat dilakukan adalah memperluas customer segmen pada pelajar semua jenjang pendidikan, pemberian voucher potongan harga dengan minimal pengunjung, membuat konten pemasaran dan flyer yang akan dipublikasikan melalui media sosial, menambah tenaga kerja operator, dan bekerjasama dengan lembaga pendidikan, serta dalam promosi dapat bekerjasama dengan media elektronik sebagai salah satu key partner. Selanjutnya, rencana pengembangan bisnis ini dapat dikatakan layak untuk dijalankan berdasarkan pendekatan bisnis model Canvas dan analisis SWOT. Perusahaan dapat mengembangkan unit bisnis paket wisata edukasi dengan memanfaatkan teknologi yaitu agrowisata virtual. Dengan perbaikan yang dilakukan, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan. Metode analisis finansial yang digunakan yaitu analisis RC rasio. Hasil dari RC rasio yang didapatkan adalah setelah pengembangan adalah 1,46 yang artinya setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp1,46. Nilai RC rasio setelah pengembangan lebih dari 1 sehingga bisnis layak untuk dijalankan. Selanjutnya adalah saran. Berdasarkan hasil pembahasan kajian pengembangan bisnis dengan menggunakan metode bisnis model Canvas dan analisis SWOT, maka yang perlu dilakukan oleh perusahaan yaitu menerapkan ide bisnis pengembangan agroedukasi virtual dengan melakukan perbaikan pada setiap elemen. Aktivitas perusahaan yang perlu diperbaiki untuk menambah pendapatan perusahaan setelah adanya pandemi COVID-19 yaitu dengan agroedukasi virtual menggunakan media virtual seperti Zoom dan Google Meet. Walaupun kegiatan kelas edukasi dilakukan dengan virtual, suasana kelas dan materi pembelajaran yang disampaikan harus tetap seperti kunjungan langsung dengan memperhatikan sound, kejernihan gambar dan video, penyampaian materi, dan interaksi langsung antara pemandu dan peserta. Kegiatan promosi paket agroedukasi virtual juga perlu digencarkan, terutama dengan kekuatan media sosial yang dimiliki perusahaan, dengan pemberian voucher potongan harga dan bekerjasama dengan media lainnya, agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi setiap pengunjung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.